شفاعات وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il ummati fi a'lal maqam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'asyafatil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ata fihi wa huwa alai syakkun lahu ajrani. Al-hadith wa ma'na umradi. Segenap jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nur yang Allah muliakan dan amat dihormati, dan juga segenap pengurus DKM, ketua DKM dan semuanya yang mohon maaf Al-Fakir tidak menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas karena Allah kita duduk ke tempat yang mulia ini dengan satu tujuan, berharap kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita, keistiqomahan kita melaksanakan kewajiban sebagai hakul muslim, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan kita melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan kewajiban yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa Allah curahkan keberkahan, berkah dunia, berkah akhirat, berkah fid dunia, berkah fil akhirah. Berkah dunia, mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang, sehat wal afiat. Berkah rizki, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat keinginan kita senantiasa dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga turunan yang soleh dan solehah. Berkah akhirat, mudah-mudahan kelak nanti ketika kita meninggal dunia, kita dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa duduk bebarengan, kita bisa bertatap wajah, bermuwajahah, dan mudah-mudahan juga dengan kita selalu beristiqomah mengkaji ta'lim yang dilaksanakan setiap malam Rabu ini, mudah-mudahan Allah curahkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wan nabiyana, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada keluarganya, sahabatnya, itba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma, amin Allahumma ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak yang Allah muliakan, tentunya yang pertama Al-Fakir memohon maaf bila kurang ataupun suul adab duduk di depan. Orang mas semua menghadap ke kiblat, saya mah menghadap ke sebelah mana? Ya, timur ke barat ya, timur. Ini bukan semata-mata menggurui, ya, kita bareng-bareng saja karena mungkin Al-Fakir juga masih belajar. Ini juga dadakan juga sih. Kemarin hari apa? Hari Senin kalau nggak salah. Ya, ada pengurus yang nge-WA suruh badalin guru kita, Kiai Ustadz Patoni. Insya Allah, alhamdulillah ditakdirkan Allah Taala, yang tentunya sedikit yang Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, ya, karena tentunya ketika kita menjalankan ibadah yang kita laksanakan di dunia harus dengan dasar ilmu, bukan semata-mata kita giat ibadah tapi tanpa ada dasar ilmunya, maka kata Nabi itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan juga dengan sedikitnya kita kumpul, dengan kita berkumpul di sini, walaupun bahasa tidak tiap hari kita mengkaji ataupun ta'lim, mudah-mudahan ilmu sedikit tapi bermanfaat. Tadi disampaikan oleh Pak DKM kajiannya kajian kitab fikih, ya, fikih. Mungkin Al-Fakir juga di sini sedikit, ya, Al-Fakir sampaikan segala ilmu yang kita pakai, segala sesuatu yang kita pakai di alam dunia ini itu semuanya ada ilmunya. Ibadah ada ilmunya, dagang ada ilmunya, dan juga kita bermasyarakat ada ilmunya, ya. Kalau kita ibadah ubudiyah pasti berkenaan dengan ilmu fikih. Kalau kita pengen bisa baca Quran berkenaan dengan ilmu Al-Quran, yaitu apa? Tahsinul Quran atau tajwid. Kalau kita berserah diri kepada Allah, ya, ingin selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada namanya ilmu tasawuf. Kita ingin mengamalkan segi sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu ada ilmu hadis. Semuanya itu bersenambungan. Dasarnya di mana? Dasarnya ada di dalam Al-Quran. Semua ilmu pusatnya ada di dalam Al-Quran. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa, ini memberikan syifaun. Apa itu syifa? Syifa itu diartikan sebagai obat, ya. Kita kalau sakit pasti butuh obat, Pak. Sakitnya bisa sakit apa saja. Kalau orang dulu, ya, sakit mencret itu jarang datang ke dokter, Pak. Paling nggak nyari pucuk jambu, langsung digayem tuh, ya, pucuk daun jambu langsung dimakan, ya. Kalau sekarang ada dokter, Pak, ya. Kita sakit perkara yang zahir, minta kepada Allah, datang ke dokter. Syariatnya, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang sakit karena ruhaninya. Kenapa kita ketika ibadah itu bawaannya malas sekali? Ketika mendengar suara azan,
hati kita nggak tersentuh, pengen buru-buru ke masjid. Orang ketika melihat ada pembangunan atau melihat sesuatu yang datang ke rumah, orang yang minta-minta, tapi hati kita tidak ada perasaan untuk pengen ngasih kepada orang tersebut, kepada musafirkah, kepada pembangunan pesantren, kepada bangunan masjid dan lain sebagainya. Ini perasaan kita kok sayang sekali terhadap dunia. Ketika kita melihat keluarga kita, anak kita, istri kita, mau bagaimanapun keadaan kita, kok perasaan kita masa bodoh. Nah, berarti ruhani kita sakit, Pak. Ruhani kita sakit, tidak memperdulikan perkara yang di hadapannya. Makanya Allah menurunkan Al-Quran agar ruhani kita menjadi syifa. Ada obat tertentu. Ya, intinya ayat Al-Quran ini menggambarkan kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang beriman, peganglah Al-Quran. Al-Quran adalah dasar pondasi manusia, sehingga ketika hatinya sedang sakit, pikirannya sedang gundah gulana, kembali kepada Al-Quran. Ya. Sehingga Al-Quran ini semua ilmu pun masuk. Contoh, Pak, kita ibadah sholat saja. Ibadah sholat ada yang pertama rukun. Rukun kebagi 3. Ada yang namanya rukun fi'li, ada yang namanya rukun qauli, yang ketiga ada rukun qalbi. Ketika orang melaksanakan ibadah sholat, kalau 3 rukun ini tidak dilaksanakan, sesuatu yang wajib, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun yang wajib dikenai. Saya ambil contoh rukun qauli. Apa sih artinya rukun qauli? Rukun qauli itu rukun ucapan, rukun yang wajib dibaca, rukun yang wajib kita lantunkan, kita utarakan dengan lisan kita. Ya, contoh rukun qauli sholat ada 5. Ada 5. Yang pertama itu membaca takbiratul ihram. Bapak sholat, contoh hadis sholat maghrib kan ya, sholat maghrib, sholli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman. Kita bermakmum. Usolinya wajib apa sunnah, Pak? Pak, jangan diem, Pak. Kok saya jadi tegang kayak gini ya? Gak bakal dites, Pak. Kayaknya diem aja, saya jadi tegang ini. Ya. Itu bacaan usoli kira-kira wajib apa sunnah bacanya? Sunnah. Walaupun kita sekencang apapun membaca usolli fardhu, sekencang apapun, tetap bacaannya adalah tidak diwajibkan, adalah sunnah hukumnya. Apa pengertian sunnah? Sunnah adalah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, ada sedikit kalau saya tambahkan sunnah itu. Kalau ditinggalkan kita merasa rugi, Pak. Rugi ya. Kita dagang, usaha, modal 10 juta. Selama 1 bulan, ya ternyata uang kita tetap 10 juta. Untung apa rugi, Pak? Untung apa rugi? Kagak rugi sih. Cuman capek doang kita. Sama sebulan kagak dapat apa. Ya, itu artinya seperti itu. Nah, sehabis kita membaca daripada tadi ya usolli, di sana kita mengitikadkan ada yang namanya rukun qalbi. Rukun qalbi itu rukun yang diucapkan melalui hati kita, bil qalbun. Jadi kalau kita sholat, Pak, sholat yang wajib atau yang sunnah, ketika kita bertakbiratul ihram atau kalimatnya Allahu Akbar, tapi hati kita kagak ngomong,
Ya, tadi kan ucapannya kan sunnah. Niat saya ketika takbir Allahu Akbar. Allahu Akbarnya ucapannya wajib karena masuk rukun qauli, rukun qalbinya berada di dalam hati. Allah, selama kita Allah, hati kita ngomong, Pak, saya berniat melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat bermakmum karena Allah Ta'ala. Kalau hati kita sudah menghadirkan kepada Allah, makanya ada sebagian ulama mengatakan khusyuknya orang yang beribadah sholat khusus untuk orang yang awam, ya, karena ada tingkatan. Ada khusyuknya khusyuk awam, ada yang khusyuknya khusus, ada yang khusyuknya khusyubil khusus. Yo, kita makanya masuknya awam semua ini, karena ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, bubar semua udah. Ya. Ketika baca Fatihah, dengerin imam, kadang pikiran kita ada di mana, ada sesuatu yang hilang, kadang ketemunya lagi sholat, bukan ketemunya lagi kita nyari, ketemu oh iya saya ingat. Nah itu kadang, ya. Nah disitulah menghadirkan hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbarnya ucapannya wajib, ya. Kalbu kita beriktikad, ngomong, ya, di sana wajib juga. Berarti rukun kaulinya yang pertama adalah takbiratul ihram. Bahkan dibahas dalam kitab fikih, kitab Safinah, bagaimana tata cara kita membaca takbiratul ihram. Ya, kalimatnya adalah Allahu Akbar. Allahnya harus pakai hamzah, Allahnya harus pakai hukum tajwidnya adalah pakai tafkhim, tebal. Jangan lillahi akbar, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kalimatnya adalah harus Allahu Akbar, karena sesuai, ya, harus bertafkhim dengan tajwid. Atau kita mau ganti, pakai bahasanya bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, apakah boleh? Tidak boleh. Walaupun dengan kalimat yang berlughat Arabiyah dengan bahasa Arab, tapi diganti kalimatnya tetap tidak bisa. Atau kita ganti Allahu Somad, Allahur Rahman, tidak bisa. Harus kaidahnya adalah takbiratul ihram, kalimatnya Allahu Akbar. Allahnya harus tebal, akbarnya, aknya harus apa namanya kalau di tajwid itu hamas, ada angin yang keluar. Bau, bau juga harus tebal. Kan dibahas dalam kitab tajwid. Wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimun man lam yujawidil qur'ana athimun. Ya, kalau kita ketika membaca Al-Qur'an itu harus bertajwid. Seorang yang membaca Al-Qur'an tanpa bertajwid, maka azimun, dia berdosa. Nah, jadi Allahu Akbar, kita baca lillahi akbar, tidak sah, ya. Nah inilah sesuatu yang harus kita, atau kita mengikuti logat Pak, lahjah lah. Kalau orang Sunda kan kadang Allah teh Allah, aku macek Allah weh orang mah gitu kan, Allah jadi Allah, Allah jadi Allah. Ya, lahjah, kalau sesuatu orang tersebut emang lidahnya tidak bisa mengucapkan dengan sempurnanya Allah, maka dimaafkan. Tapi dia bisa menyebutkan Allah, tapi sengaja Allah we, Allahu Akbar, tetap, ya, harus sesuai dengan kalimat yang harus diperhatikan dalam ilmu tajwid. Karena semua itu berkumpul, ya, di fikihnya, di tajwidnya, di tahsinnya, di tauhidnya, itu kumpul. Yang pertama rukun qauli itu adalah kalimatnya adalah Allahu Akbar, atau disebut dengan takbiratul ihram. Ya, itu juga harus kedenger Pak, minimal diri sendiri. Kalau kita sedang sholatnya munfarid sendiri, atau kita sedang bermakmum, minimal
sendiri kita ngedenger, kecuali jadi imam. Imam harus ngedenger makmumnya. Jadi imam suaranya kecil sehingga di belakang orang kagak tahu di mana ruku, di mana sujud. Ya. Nah, jadi kalau jadi makmum minimal diri sendiri kita mendengarnya. Walaupun dengan berbisik-bisik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan kedengar sendiri. Tapi dia ngomongnya, takbirnya dengan hati. Tangan mengangkat, di hati doang, Pak. Sah nggak? Kagak sah. Bahkan semua imam 4 mazhab yang senang saya pelajari itu ketika bil lisan harus ada qaulinya. Ya, yang harus dibacanya adalah terungkap. Ya, terungkap dengan lisan. Allahu Akbar. Yang pertama takbiratul ihram. Lalu yang kedua, rukun qauli yang wajib kita ucapkan adalah membaca suratul Fatihah. Ya. Itu Ustaz kayak seperti iftitah kok dilewat, itu sunnah hukumnya. Ya, makanya kan kalau ada sebagian yang baca ya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ada yang baca itu, ada baca yang lain gitu kan. Nah, sunnah kan tinggal dipilih mana yang kira-kira kita sesuai dengan keterangan, karena hukumnya sunnah. Tapi Fatihah tidak bisa dibeda-bedakan, tidak bisa dibeda-bedakan, ada di dalam Al-Quran sebagai surat pembuka. Nah, Al-Fatihah ini adalah bacaan Quran, Pak, harus diperhatikan. Walaupun anak bocah kecil hafal pun, ya kita udah sampai umur segini udah hafal, tapi bukannya hafal doang. Sehingga dalam kitab Sapinah itu ada kajiannya khusus bab tentang surat Al-Fatihah. Saking pentingnya, ya, saking penting mana yang harus dibaca hak kecil, mana yang harus dibaca hak besar, mana yang harus dibaca ain, mana yang harus dibaca a. Karena ketika kita baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah satu huruf saja, ya satu huruf saja salah kita baca, maka makna Al-Quran tersebut akan berubah. Contoh kita sedang sholat, Pak, membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Panjang pendeknya harus 2 harakat sama semuanya. Yang akhir mad alif disukun adalah dalam kajian tajwid. Ternyata ketika kita baca Al-Fatihah, ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibacanya hanya hak besar. Yang penting kita ngeluarin aja hurufnya, ngeluarin bacaannya, kalimatnya Alhamdulillah. Karena emang faktornya kagak tahu, atau yang faktornya sengaja, sama aja kayaknya huruf mau hak besar mau hak kecil, cuman mau buka mulut doang gitu. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, ya, segala puji bagi Allah. Tapi kalau hamdun hak besar, tadi kan hamida pujian bagi Allah. Kalau hamada artinya empedu, Pak. Yang tadinya kita membaca kalimat segala puji bagi Allah, karena kita baca hak benya hak besar, segala empedu bagi Allah. Ya, ini kan sama pengucapannya, hanya besar dan kecilnya. Nah, ini harus diperhatikan. Makanya pokok utama minimal Al-Quran. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat, maka wajib Fatihahnya diperhatikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai ain. Ini kan beda-beda juga kan. Kadang orang Sunda pakai A-nya biasa, Rabbil Alamin. Kadang orang Jawa gimana? Rabbil Ngalamin.
Karena ain ini emang susah Pak, di adalah halki, di pertengahan tenggorokan, bener-bener harus di apa, kalau dirojok nih, ditekan. Yang nyebut ain itu kalau telunjuk ditempelkan, nah di jakun nih, punya jakunnya Pak, laki-laki ada ya, kecuali perempuan. Nah zakun nih tempel sama kita, tekan. Kalau ainnya kita baca itu jakun kita pergi Pak, nggak diem, dia pergi, berarti sempurna pengucapan kita. Rabbil nah berarti ini pergi nih, berarti A-nya benar tuh. Tapi kalau kita ngucapin Rabbil alamin, ini agak gerak, diem beh, ditekan gitu kan, berarti kurang sempurna. Minimal ya kita, kalau kata saya mah dulu waktu saya ngaji ya, ketika di Jakarta itu pengucapan ain seperti orang yang ngahujun. Apa itu ngahujun? Ya, bapak lagi mules, ya, lagi mules kebebeng gitu, nggak keluar. Nah itu pengucapannya harus ditekan. Rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kadang sebagian imam juga ada yang membaca maknya suka kepanjangan, maliki yaumiddin. Itu harus dibedakan Pak, antara ma yang pertama dengan yang selanjutnya, yang hukumnya 2 harkat harus sama 2 harkat. Di akhir kalimat mad alif disukun itu boleh 3 cara, boleh pakai 2, boleh pakai 4, boleh pakai 6 panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, agak panjang napasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kalau lagi imam jangan kepanjangan, ya. Ntar di belakang ngegerutu makmumnya. Saat jadi imam 4 Pak. Yang pertama i'lamuhum, ilmunya harus tahu. Afsahuhum, fasihnya, fasih membaca Al-Quran, baik tajwid, segi makhrajul huruf, sifat huruf. Ya, yang ketiga adalah aksarosinan, ya, lebih disukai masyarakat. Jangan sampai kita bermakmum kepada orang yang disukai. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in kita bermakmum Pak, berimam ya, kita berimam, kita jadi makmum, kita di depan kurang suka sama orang tersebut. Mungkin faktornya karena kelamaan imamnya, ataupun segi yang lain, urusan pribadi itu Pak. Itu dikategorikan kita yang bermakmum tidak sah hukumnya, karena dia menyukai orang tersebut. Makanya aksarosinan, lebih disukai masyarakat. Ya minimal ustadz lah, gitu kan, yang bisa mengerti jamaahnya gitu, jamaahnya. Apa seperti sholat taraweh kadang kan ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Biasanya kalau di sini yang sukai yang cepat, yang lambat kalau taraweh. Yang cepat ya. Minimal jam 8.15 udah beres ya. Kalau maksimal setengah 9 kadang ada juga yang teriak-teriak di belakang. Saya di Al-Mutakin ngimamin pas tanggal 29 gitu. Sengaja Pak, yang biasanya kita jam 8.10, saya kan emang termasuk orang cepat juga ngaji kalau ngimamin. Kemarin tuh saya sengaja sampai jam 8.45. Balik pulang-pulang ibu-ibu pada ngegerutu semuanya. Kata Ustadz ngerjain ini katanya biasanya cepet, sekarang lambat banget. Sampai ngomong kayak gitu ibu-ibu. Ya. Sengaja karena di akhir-akhir Ramadan kita ambil 2 rakaat 1 kaca, ya, 1 rakaat 1 kaca, ya. Nggak setiap hari. Kalau tiap hari seperti itu, ya mungkin jamaahnya juga kabur semuanya Pak. Tapi kalau orang yang sudah kekuatan keimanannya kuat, insya Allah mau cepat mau lambat tidak masalah, ya. Nah Al-Fatihah yang tertentu yang harus diperbaiki, ya, makanya kajiannya khusus Fatihah, ya. Di masyarakat banyak, ada metode kiroati, ada metode yanbu'a, ada al-muyassar. Silahkan kita perbaiki. Kalau saya diubah di Al-Quran, saya buka kajian itu metodenya metode uki namanya, ya, segi bacaan dengan Al-Fatihah.
Kalau Bapak ingin istilahnya hadir, saya bersama guru kita, pimpinan pesantren Syadil Huda 2 Al-Jalani, Kiai Hasan Basri, itu setiap malam Selasa, Pak. Setiap malam Selasa itu pada Isya jam 8. Sudah berjalan kemarin 3 bulan 4 bulanan. Kalau orang untuk memperbaiki bacaan Fatihah, ya, khusus kepada yang para imam, itu dibahas. Apakir yang ngisi di pesantren beliau itu setiap malam Selasa. Kalau sekarang belum mulai, masih Lebaran. Insya Allah mungkin kalau kata dia mulai, kita mulai. Ya, itu setiap malam Selasa itu banyak yang datang. Ya, dari Pesona, dari BCA, dari BCM. Alhamdulillah. Ya. Karena penting Fatihah ini. Jangan sampai kita sholat dari awal kita melaksanakan ibadah sholat sampai sekarang, tapi bacaan Qur'annya ini masih berantakan. Karena masuknya rukun qauli minimal, ya kita ada belajarnya, ya. Bahkan di awal tadi saya bacakan hadis Nabi, Pak. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an syafatul kiram al-bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu setiap harinya selalu dijaga bersama para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, sesuai bacaannya, tajwidnya, tahsinnya. Itu malaikat Pak menggandeng terus jiwa kita, dijaga terus oleh malaikat. Ketika orang mau bermaksiat, orang yang mahir baca Al-Quran dicegah oleh malaikat, jangan. Ketika ada orang yang zalim terhadap kita, orang yang zalimnya dihentikan oleh para malaikat, dijaga oleh para malaikat. Orang yang mahir membaca Al-Quran, bukan yang hafid ya, yang mahir, minimal bacaan kita benar sesuai dengan kaidah tajwidnya. Terus yang kedua, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatahta. Orang yang membaca Al-Qur'annya terbata-bata. Ya, terbata-bata teh masih berantakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, belum lancar lah. Tetapi dia ya belajar ngaji ke gurunya minimal seminggu sekali dah. Kalau kita mungkin bapak-bapak nggak tiap hari juga, ya kita ngaji memperbaiki bacaan kita. Apa kata Nabi? Wa huwa alai syakkun ajroni. Orang yang terbata-bata baca Al-Quran tapi setiap minimal seminggu sekalinya, setiap saatnya terus belajar, maka ada 2 pahala. Apa yang pertama? Yang pertama, ketika dia membaca Al-Quran salah kalimatnya, salah hurufnya, Allah akan mengampuni segala kesalahannya. Tadi kan saya baca, ya, wal akhdu bi tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana atimun. Membaca Al-Quran harus dengan tajwid, tidak bisa diganggu gugat. Kita baca sholawatan, nggak perlu pakai tajwid, tidak apa-apa. Baca hadis nggak pakai tajwid nggak apa-apa, Pak, kecuali makhrajnya ya, tajwid dengan maksud berbeda. Kita baca hadis, baca rawi, ya boleh nggak pakai tajwid juga, silahkan, ya. Tapi man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Orang yang baca Al-Quran tanpa bertajwid maka athimun, berdosa, Pak, ya, berdosa. Waduh, seram juga ini hadis ya. Kita baca Quran belum lancar, takut dosa. Dah, gini mah kita bisa baca Quran aja dah, gitu akhirnya. Nah, makanya di sini hadis ditimpah lagi sama Nabi kita. Orang yang belajar Al-Quran, ya minimal ada pembuktiannya. Niat dalam hati dia ketika membaca Al-Quran dengan belajar, maka ajroni, 2 pahala. Yang pertama, diampuni kesalahannya ketika dia membaca Al-Quran. Yang kedua, setiap kesalahannya dia bertalaki kepada gurunya, ya, kesalahannya yang dibulak-balik itu akan mengandung pahala lagi, Pak. Ya, contoh kita ngaji ke guru kita, sok baca, kata gurunya, kita masih kecil tuh, kata gurunya,
Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin lagi, alamin lagi. Pakai a lagi. Terusnya dibulak-balik karena kita belum mampu ke ujung ain itu. Setiap kesalahan yang dia salah, yang dia baca yang salah, itu bukan kesalahan, Pak, tapi menanggung pahala. Berarti kalau kita dibulak-balik sampai 10 kali, sampai 20 kali, 20 pahala setiap hurufnya. Ya. Jadi mudah-mudahan minimal kita memperbaiki bacaan Quran kita, ya, itu akan mengandung daripada keberkahan atau ma'funya kemampuan Allah SWT. Jadi yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini penting karena sebagian dari rukun qauli. Kalau kita sholat sendirian sambil ngelamun baca Fatihahnya kagak dibaca, agak sah sholatnya. Kecuali kalau kita sedang ya bermakmum lah, ya bermakmum, kita kadang ada perasaan mang-mang, baca belum, ada imam, insya Allah takut imam. Makanya keuntungan orang yang bermakmum itu sholat berjamaah, kadang kalau ada perasaan kita lupa, udah ada yang menanggung, ada imam, ya. Yang ketiga yaitu membaca tahiyat, ya, tahiyat, ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tahiyat, Pak, sampai situ tuh, sampai syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tahiyat, tahiyat awal. Man yang wajib dibaca adalah tahiyat akhir. Contoh kita sholat subuh, itu kan emang terakhir 2 rakaat. Yang lainnya pasti kita akan menemukan tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Yang wajib dibaca, jangan sampai nggak dibaca, ada tahiyat akhir. Kalau awal masuknya sunnah, ya. Yang kedua, yang pertama sunnah, cuman sunnahnya yang harus dilaksanakan, ya, silakan. Kalau kita meninggalkan tahiyat yang pertama, maka disunahkan kembali. Kita ada yang namanya sujud sahwi. Tapi kalau tahiyat yang kedua kita tinggalkan, ya, kita sholat sendirian, ya, pas bangun ruku terakhir dia agak baca tahiyat, ngelamun pikiran gantung assalamualaikum, assalamualaikum, agak baca tahiyat, tidak sah sholatnya. Ya, sampai tadi tuh asyhadu an la ilaha illallah yang wajib dibaca, tahiyat akhir. Yang keempat, membaca sholawat kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, sampai situ, Pak. Ya, wa ala ali itu sama sunnah juga. Tapi sunnahnya harus diharuskan. Ya, wa ala ali, berselawat kepada kerabat kanjeng Nabi. Nah, itu selawat kerabat kanjeng Nabi wa ala alihi, sunnah hukumnya, tapi sunnah yang dibangetkan. Kalau kita ya meninggalkan tadi yang wa ala alihi, maka sebelum salam harus sujud sahwi. Maaf, sunnahkan, bukan haruskan, disunnahkan lagi untuk sujud sahwi. Nah, yang kelima adalah membaca salam. Salamnya, salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Nah, yang kedua sunnah hukumnya. Itulah rangkaian yang 5, Pak, yang jangan sampai
kita tinggalkan ketika ibadah sholat. Ini kan sholat yang harus kita laksanakan setiap hari, 5 waktu lagi yang wajibnya. Ya, jangan sampai kita sholat 5 waktu ini hanya mendapatkan capek saja, hanya menggugurkan kewajiban, sehingga kewajiban ini ya hanya sebatas menggugurkan daripada kewajiban kita, tetapi tidak memaknai daripada ibadah yang kita laksanakan. Hampa rasanya, Pak. Nah, makanya kalau kita sedang posisi lagi ya lagi terburu-buru, kita berkeadaan dengan ya maaflah kita lagi ruwet gitu kan di suatu tempat. Kalau saya ibaratkan contoh, kita sedang ada di perjalanan, kita naik bis ya, naik bis ada tempat di mana kita istirahat, terdengarlah suara azan, kita turun, kita melaksanakan ibadah sholat. Ternyata kata Pak supir 3 menit atau 2 menit pemberangkatan akan segera berangkat, bisa naik bis atau kereta kan nggak bisa diubahkan jadwalnya. Nah kita sholat tuh ya, nah maka boleh kita meninggalkan sunnah-sunnah daripada yang kita laksanakan sholat ya. Berarti kita cukup membaca takbiratul ihram, baca Fatihah, habis Fatihah nggak usah lagi baca surat yang kedua yang sunnah, langsung ruku. Nah itu bacaan ruku, Pak, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, bangunnya ya i'tidal, sami Allahu liman hamidah, sunnah bacaannya ya. Sujud bacaannya, bukan sujudnya, bacaannya subhana rabbiyal a'la rabbighfirli warhamni wazkurni, sunnah hukumnya. Cuman kembali lagi dasarnya sunnah itu sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala ya, ditinggalkan tidak apa-apa, cuman rugi. Saya pernah dengar, Pak, pernah baca, saya lupa dalam kitab apa tuh, barang siapa yang sudah berani meninggalkan perkara sunnah, Allah akan mewarisi dia berani meninggalkan perkara yang wajib. Dan barang siapa yang berani meninggalkan perkara kewajiban atau wajib, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang di situ nerakanya neraka jahanam. Jadi kalau kita menggampangkan perkara sunnah, cuma sunnah ini nggak apa-apa, nggak ada sunnah juga, nanti ada perasaan kita akan meninggalkan perkara yang wajib, Pak. Contohlah ya, sehabis maghrib kadang kita kan sholat berjamaah, kadang kita ada yang sempat sholat ba'diyah atau qobliyah. Itu kan kalau belum pembiasaan susah, Pak. Tapi kalau kita biasa sholat qobliyah atau ba'diyah, ketika ada perasaan kita tinggalkan, perasaan itu nyaah gitu, sayang. Sok dah 40 hari sebulan kita gak pernah laksanain sholat sunnah, pasti ketika ada perasaan ingin meninggalkan daripada yang wajib, makanya Allah akan mewarisi orang tersebut meninggalkan perkara yang wajib. Kalau orang sudah berani meninggalkan perkara yang wajib, maka orang tersebut akan yang paling bawah, yaitu mana? Di nerakanya jahanam. Na'udzubillah. Makanya perkara yang wajib kita laksanakan, sunnahnya diusahakan juga kita laksanakan. Alhamdulillah ya, sudah waktunya Isya. Inti kesimpulan, 5 perkara yang harus kita laksanakan dari segi rukun qauli: takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga yaitu membaca tahiyat, tasyahud ya, tahiyat akhir, yang keempat adalah membaca sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kelima yaitu membaca salam yang pertama. Insyaallah kalau ada ketemu kembali kita akan bahas lagi, yaitu rukun fi'li, rukun pagawean, rukun kerja. Sampai sini kira-kira ada yang tanyakan para jamaah? Biasanya kalau udah dia paham semuanya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Apa emang kagak ngerti kayaknya ini, saking khusyuknya ngaji nih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah وبشر الفاضحة وبكرمة الفاضحة وبمعجزات الفاضحة وبالشفاعة الفاضحة يا الله يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمدلillah rabbil alamin. Al-Fakir tentunya memohon maaf bila banyak kesalahan, kekurangan, intinya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah hanya kebodohan Al-Fakir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.